Bahasa Quran yang sejati itu bukan masalah bahasa Arabnya, bukan, tapi esensinya. Nabi Muhammad bilang, la sautin wala harfun. Mas Hendra, maaf ya, orang menguasai bahasa Arab belum tentu dapat hikmah Quran tuh, belum tentu. Belum tentu. Karena mungkin dia hanya membunyikan, tapi powernya itu nggak dapat gitu. Nah makanya kita sebagai orang yang non-Arab mau belajar at least menuju ke situ, dimudahkan dengan bahasamu. Seenggaknya kan ada terjemahan nih sekarang. Seenggaknya kita bisa tahu dulu isinya apa sih gitu. Tapi nanti Quran yang sejati itu kan sebetulnya bukan tulisannya. Setelah kamu mengalami, kamu mendapatkan rasanya. Contoh mas, di Quran tuh ada kalimat gini. Orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit, di siang dan malam, dia pokoknya nggak akan sedih, dia pasti happy. Kalau cuma dibaca-baca, dia nggak akan menemukan happy-nya dong. Tapi begitu saya baca informasi, oh sedekah bikin saya happy, udah, saya sedekah habis gitu. Begitu saya sedekah dan saya ngerasa happy, disitulah baru saya bisa ngomong, Shadaqallahul Azim. Benar ternyata. Nah sekarang begitu baca Quran, Shadaqallahul Azim, emang tadi maknanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Nggak tahu isinya. Karena concernnya ini hanya dibunyikan gitu. Nah makanya yang saya quote and quote ngajak, yuk jangan bunyi aja gitu. Tapi at least tahu dong ini tuh mau kemana sih arahnya. At least tahu kan sekarang udah dimudahkan dengan terjemahan, udah dimudahkan dengan bahasa yang bisa kita paham. Setidaknya kalau kembali lagi ke Quran bahwa Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Di situ ada statement takkilun. Kamu paham dong. At least dengan memahami gimana caranya. Ini nih, udah ada terjemahan yang bisa kamu baca dengan mudah gitu. Gitu mas. Jadi nggak ada reason sekarang ngomong bahwa aku nggak ngerti sih gitu. Pertanyaannya mau atau enggak gitu. Kalau misalnya Al-Quran adalah kalam Allah gitu kan, transformasinya kepada sosok Nabi yang bernama Muhammad itu kira-kira seperti apa? Padahal Allah sesuatu yang tidak terlukiskan gitu kan ya. Gimana transformasinya secara jelasin, secara logis, secara sains mungkin gimana sih sebenarnya? Ya gini loh mas, kita ngerti dulu bahwa Nabi Muhammad itu nggak kedatangan buku gitu. Kan Nabi Muhammad tuh bukan baca buku. Maka dia tidak perlu baca buku untuk kenal Tuhan. Digosipinnya nggak bisa baca. Padahal bukan nggak bisa baca, dia nggak perlu bacaan untuk kenal Tuhan. Quote and quote ya. Oke. Berarti pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad mendapatkan Quran, itu kan bukan dalam tanda petik tulisan, tapi dia mendapatkan itu dalam wilayah di ketenangan puncak di sebuah tempat yang namanya Hiro, Gua Hiro. Di dalam sebuah ketenangan puncak, dia mengakses titik quote and quote petunjuk di dalam hatinya. Makanya di surat 26, 192, 193, 194 dibilang bahwa Quran aku turunkan ke dalam kolbumu gitu. Berarti kan dia mengakses. Karena bahasanya gelombangnya Tuhan, receivernya dia matching gitu. Begitu receiver sama TXRX-nya dapet nih, klik. Di situ disebut aha moment. Baru si vokal yang terakhir. Oh, berarti begitu concern all tadi, itulah disebut Lailatul Qadar gitu loh. Ada cahaya terus yang asalnya mungkin quote and quote gelap, mendapatkan sebuah enlightenment gitu. Nah jadi bukan masalah dia dapat buku, dia baca, dia kenal, bukan. Tapi dia menemukan rasa di mana di sisi kayaknya ini deh gitu. Dan dia lakukan ulang-ulang gitu. Begitu dapat, kebayang nggak Mas Hendra? Rasa mau diceritain pakai kata-kata sangat terlimitasi nggak? Kan dia dapat rasa, dia mau cerita dong ke sahabatnya. Yang diceritain kan sama rasa degradasinya. Iya. Makanya Nabi Muhammad tuh nggak pengen nulis Quran sebenarnya. Maka Quran buku ada itu 50 tahun setelah Nabi Muhammad nggak ada. Dan nggak pernah direvisi kan dalam tanda petik. Artinya kenapa? Yang diinginkan adalah ketika sebisa mungkin seorang hamba ini mengakses langsung gitu. Ya tapi akhirnya ada bukunya, nggak apa-apa juga sih untuk kita bisa jadi belajar. Tapi si buku ini mushaf, Quran yang sejati itu nggak pernah ada di buku. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, the real Quran inside your heart gitu. Maka kalau kamu membuka hatimu, kamu akan mengakses Quran sejati di situ. Mushaf itu bukunya.
kalam itu ini semua. Gitu loh Mas. Makanya di surat 3127, kalimatku kalau si lautan dijadikan tinta, si pohon dijadikan pena, ditambah lagi 7 lautan, nggak akan habis, betul nggak? Untuk ngebikin satu Quran nggak perlu lautan tinta lah. Artinya apa? Yang ditulis itu hanya 0,1%. Jadi sorry ya, menguasai Quran Mushaf 30 juz, ya baru tahu 0,1% aja sih sebenarnya gitu. Karena yang 99,9-nya unlimited things gitu.